Remaja akan banyak bertanya tentang agama itu sendiri bagi dirinya. Mengapa, ada apa, bagaimana kita harus begini. Maka seorang remaja di masa-masa ini, maka akan datanglah pertanyaan, 1000 pertanyaan yang akan dilayangkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik kepada gurunya maupun kepada kedua orang tuanya. Sini kan bersamaku, telah ikat janji. Diriku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan agama remaja. Sekaligus join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi ajak kenalan yang akan menyampaikan tugas kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendalami tentang perkembangan agama pada remaja yang menjadi siswa-siswi kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita untuk memahami secara detailnya di mata kuliah psikologi remaja. Dan bila ada yang membutuhkan buku untuk memahami tentang psikologi remaja, perkembangan remaja, bagaimana remaja itu, maka buku ini kiranya cocok untuk dibaca sebagai bahan rujukan yang saya tulis langsung yang diterbitkan oleh Farha Pustaka Sukabumi, Jawa Barat. Dan untuk harga insya Allah tidak mahal, sesuai dengan saku. Iya. Itu langsung kita ke materi, cek cus. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengenai perkembangan agama bagi remaja, maka disinilah remaja akan banyak bertanya tentang agama itu sendiri bagi dirinya. Mengapa, ada apa, bagaimana kita harus begini. Maka seorang remaja di masa-masa ini, maka akan datanglah pertanyaan, 1000 pertanyaan yang akan dilayangkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik kepada gurunya maupun kepada kedua orang tuanya. Maka seorang remaja akan menjadikan remaja yang tumbuh dengan secara religius, secara agama, atau remaja yang kurang memahami tentang keagamaan. Maka di proses remaja awal inilah yang perlu kita
didik para remaja kita, siswa-siswi kita secara agama supaya memiliki perilaku moral yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Sebagai seorang pendidik, seorang guru yang berada di sekolah, maka pendidikan agama yang diberikan kepada remaja akan menjadi sebuah tolak ukur bagi seorang remaja itu di dalam bernaung baik kepada gurunya maupun teman-teman sebayanya di sekolah tersebut. Sehingga ketika agamanya baik, maka insya Allah perilaku dan moralnya akan terbentuk dengan sendirinya dengan melihat perilaku-perilaku yang ada di sekolah tersebut dan di sekitarnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh mahasiswi kami yang akan mempresentasikan tugas kuliahnya berikut ini. Perkembangan agama terhadap remaja. Nah, sebelum lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian remaja. Remaja dalam bahasa aslinya disebut dengan adolescences, berarti dari bahasa Latin adolescencer, yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Nah, masa remaja menurut Mavier berarti berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun, itu bergantung terhadap wanita. Sedangkan untuk pria atau laki-laki berinjak pada usia 13 tahun sampai 22 tahun. Nah, masa remaja ini sering kali disebutkan masa peralihan atau masa pertumbuhan dari kanak-kanak menuju dewasa. Nah, jadi oleh karena itu fase ini biasanya disebut sebagai kata peralihan atau fase yang dimana seseorang anak mencari jati dirinya. Maka dari itu fase remaja sangat rentan dan banyak sekali konflik dan juga keraguan yang terdapat pada perkembangan terhadap keagamaannya. Selanjutnya, sikap remaja terhadap keagamaan. Nah, sikap dan minat yang ada pada remaja itu biasanya berpengaruh pada masa kecilnya. Nah, jadi selain dari masa kecilnya, berpengaruh juga terhadap lingkungan keagamaannya. Besar kecil minat mereka terhadap permasalahan agama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya pertumbuhan pemikiran dan mentalnya. Yang kedua, perkembangan perasaan. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Yang keempat, pemikiran moral. Menurut Jakiyah, pembagian sikap remaja terhadap masalah keagamaan bisa disebutkan: 1. Percaya turut-turutan. 2. Percaya dengan kesadaran. 3. Kebimbangan terhadap agama. 4. Tidak percaya terhadap Tuhan. Nah, jadi masalah yang ada pada remaja itu seringkali berkaitan dengan 4 hal ini. Mereka masih takut atau masih belum sepenuhnya bisa mempercayai adanya ketuhanan tersebut. Maka dari hal itu, sebagai pendidik atau sebagai orang tua, kita berhak berperan banyak dalam perkembangan pada remaja ini. Lalu, perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, agama bagi para remaja ini juga mengikuti perkembangan. Maksudnya itu penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada remaja banyak berkaitan dengan perkembangan itu. Nah, 1. Aspek perkembangan. Perkembangan pada remaja ditandai dengan beberapa aspek. Perkembangan rohani dan jasmaninya. Nah, perkembangan itu diantara lain menurut Westerbuck adalah: 1. Pertumbuhan pikiran dan mental. 2. Perkembangan perasaan. 3. Pertimbangan sosial. 4. Perkembangan moral. 5. Sikap dan minatnya. Yang keenam, ibadah dan sembahyangnya. Nah, menurut Starbuck, 6 hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan yang ada di remaja.
pada remaja tentunya pasti ada konflik dan keraguannya. Nah, dari analisa basis penelitian yang dilakukan oleh Westerberg, ditemukan penyebab timbul keraguannya antara lain: satu, kepribadian yang menyangkut atau salah penafsiran; yang kedua, kesalahan dalam memilih organisasi keagamaan dan pemuka agama. Lalu, keraguan yang sedemikian ini akan menjuru ke arah konflik dalam dirinya, sehingga mereka dihadapkan kepada masalah pemilihan antara mana yang baik dan mana yang buruk, lalu mana yang benar dan mana yang salah. Konflik ada beberapa macam, antaranya satu, konflik yang terjadi sebagai antara percaya dan ragu; yang kedua, konflik yang terjadi antara memilih satu atau dua macam agama atau ide keagamaan serta lembaga keagamaan. Nah, yang ketiga, konflik yang terjadi oleh pemilihan antara taat atau jauh dari agama. Yang keempat, konflik yang terjadi antara melepaskan kebiasaan yang lalu atau kebiasaan pada masa kecil dengan kehidupan keagamaan yang berdasarkan atas petunjuk ilahi. Nah, pastinya dalam perkembangan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan mereka. Ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, faktor internalnya itu salah satunya adalah kondisi kejiwaannya, kepribadiannya, tingkah laku, dan warisan dari sifat atau hereditas. Selanjutnya, faktor eksternalnya yaitu satu, lingkungan keluarga. Nah, jadi lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada perkembangan kejiwaan seorang remaja. Dan selanjutnya, lingkungan masyarakatnya. Dan terakhir, lingkungan institusional atau lingkungan semacam seperti sekolahnya. Itulah perkembangan agama pada remaja yang akan membuat seorang guru dan kedua orang tua asupan-asupan agama supaya mempunyai perilaku dan moral yang baik sesuai dengan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fassabil khairas, wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.